harapan besar tertuju pada pembalap muda berbakat Indonesia, Veda Ega Pratama, yang bersiap melakoni seri keempat MotoGP 2026 di sirkuit Jerez Angel Nieto, Spanyol. Balapan yang dijadwalkan berlangsung pada 24–26 April 2026 ini diprediksi menjadi momentum kebangkitan bagi wonderkid asal Gunung Kidul tersebut. Veda Ega yang memperkuat Honda Asia Team mengusung misi penebusan setelah hasil mengecewakan pada seri sebelumnya di Amerika Serikat. Pengenalan sirkuit yang mendalam menjadi modal utama bagi Veda. Ia memiliki catatan impresif di lintasan ini dengan raihan podium ketiga pada Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. Pengalaman tersebut diharapkan mampu memicu kembali performa gemilangnya, seperti saat finish di peringkat kelima di GP Thailand dan raihan podium ketiga di GP Brasil. Keberhasilan Veda kembali mendulang poin di Jerez sangat krusial untuk memperbaiki posisinya di klasemen sementara Moto3 2026 dan membuktikan daya saingnya di level dunia. Masuknya Moto3 ke rangkaian seri Eropa membuat persaingan semakin serius. Jerez bukan hanya sirkuit legendaris, tetapi juga menjadi tolok ukur kemampuan asli para pembalap. Disinilah, pembalap tidak bisa hanya mengandalkan kecepatan, konsistensi dan kecerdasan balapan jadi kunci utama. Sementara itu, Alvaro Carpe menyatakan balapan Moto3 Spanyol 2026 di sirkuit Jerez bakal membuat semua pembalap bakal habis-habisan sampai bisa kehilangan kendali, termasuk Veda Ega Pratama. Carpe yang kini menempati peringkat kedua di klasemen Moto3 2026 meyakini seluruh pembalap akan berusaha tampil baik di balapan seri keempat pada akhir pekan ini. Di Eropa, kami memulai seolah-olah ini kejuaraan yang baru, bukan begitu? Ini berbeda. Awal musim biasanya sangat rumit dan sangat sibuk, karena kami selalu ingin memberikan yang terbaik. Dan terkadang di balapan pertama, kami sedikit kehilangan kendali. Bukan hanya saya, tetapi semua pembalap, kata Carpe dilansir dari Motosan. Tapi di Jerez, kami mungkin mulai bekerja lebih baik, atau kami mencoba mempertahankan level yang telah kami tetapkan. Dan kami senang dengan semua ini, jelasnya. Moto3 Spanyol merupakan awal seri Eropa musim ini setelah 3 balapan sebelumnya berlangsung di Thailand, Brasil, dan Amerika Serikat. Carpe merupakan pembalap yang sudah punya pengalaman 1 musim penuh di kelas Moto3. Pada tahun lalu, pembalap asal Spanyol itu mengikuti balapan kelas capung sejak awal musim hingga seri terakhir. Carpe musim lalu finish ke-8 di Jerez. Tahun ini, pembalap yang dikontrak tim Red Bull KTM Ajo itu memulai musim dengan konsisten. Setelah menempati peringkat keempat di seri pertama dan kedua, Carpe finish ketiga di seri ketiga. Juara Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024 dan FIM Junior GP World Championship 2024 itu bakal menjadi salah satu pesaing Veda. Apalagi, Carpe sudah kerap balapan di Jerez dan pernah naik podium di sirkuit itu saat balapan di level junior. Veda, yang juga pernah naik podium di Jerez dalam ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025, mempersiapkan diri dengan berlatih intensif di Spanyol setelah mengikuti Moto3 Amerika Serikat. Sementara itu, duel panas, Veda versus Quiles. Siapa lebih siap? Pertarungan di Moto3 Spanyol 2026 diprediksi akan semakin menarik. Di satu sisi, Quiles datang dengan performa terbaik dan kepercayaan diri tinggi sebagai pemimpin klasemen. Di sisi lain, Veda Ega membawa motivasi besar untuk bangkit dari crash dan membuktikan bahwa dirinya layak bersaing di papan atas. Perbedaan keduanya justru membuat cerita semakin menarik. Quiles stabil dan konsisten, sementara Veda Ega cepat, agresif, dan lapar pembuktian. Jika semua berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin Jerez akan menghadirkan duel sengit yang menentukan arah musim Moto3 2026. Momen krusial yang tak boleh dilewatkan. Moto3 Spanyol 2026 bukan sekedar seri keempat. Ini adalah momen krusial yang bisa mengubah peta persaingan. Veda Ega berpeluang bangkit dan mencuri podium, sementara Quiles ingin mempertegas dominasinya. Satu hal yang pasti, balapan di Jerez akan penuh drama, tensi tinggi, dan potensi kejutan besar. Sementara itu, bukan tanpa alasan, performa yang ia tampilkan dalam beberapa seri terakhir membuat banyak pihak mulai melirik, bahkan tertarik untuk membawanya ke level yang lebih tinggi.
tim-tim besar seperti Red Bull KTM Ajo hingga Aspar Team disebut-sebut mulai serius mengamati perkembangan Veda. Sementara itu, ia masih berjuang dan berkembang bersama Honda Tim Asia, tim yang telah menjadi rumah dan tempatnya bertumbuh hingga sejauh ini. Lalu pertanyaannya, kenapa Veda bisa sampai membuat tim-tim besar ini kepincut? Jawabannya ada pada kombinasi langkah yang ia miliki. Ia tidak mudah goyah saat ditekan, tidak panik saat diserang, dan tidak kehilangan fokus saat berada dalam situasi sulit. Ini adalah kualitas yang biasanya baru dimiliki pembalap berpengalaman, bukan pembalap muda yang masih dalam tahap pembuktian. Jika kita melihat performanya di kelas Moto3, Veda menunjukkan progres yang sangat signifikan. Ia tidak lagi sekadar ikut balapan, tapi sudah mulai menjadi bagian dari pertarungan utama. Setiap race, ia tampil semakin percaya diri. Setiap lap, ia semakin berani mengambil resiko yang terukur. Namun, momen yang benar-benar membuat namanya melambung adalah saat tampil di Circuito de Jerez. Di sirkuit ini, Veda seperti menunjukkan versi terbaik dari dirinya. Trek yang teknikal, penuh tikungan cepat, serta membutuhkan presisi tinggi, justru menjadi panggung bagi Veda untuk bersinar. Berkat performa hebatnya di Jerez, banyak pengamat mulai mengubah pandangan mereka. Veda tidak lagi dianggap sebagai underdog, tapi sebagai ancaman nyata. Ia mampu bertarung di grup depan, bertahan dari tekanan, bahkan beberapa kali membuat manuver yang membuat lawan kerepotan. Yang membuat performa di Jerez terasa spesial bukan hanya soal hasil, tapi cara ia mencapainya. Veda tampil tenang di tengah kekacauan. Saat pembalap lain mulai kehilangan ritme karena tekanan, ia justru tetap stabil. Ia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menahan diri. Inilah tanda kedewasaan dalam balapan, sesuatu yang sangat sulit dimiliki di usia muda. Ketertarikan dari tim seperti Aspartin tentu bukan kebetulan. Aspart dikenal sebagai tim yang fokus pada pengembangan talenta. Mereka mencari pembalap yang tidak hanya cepat, tapi juga punya visi jangka panjang. Dan Veda jelas masuk dalam kategori tersebut. Di sisi lain, Red Bull KTM Ajo memiliki reputasi sebagai tim yang agresif dan kompetitif. Jika mereka benar-benar tertarik, ini bisa menjadi peluang besar bagi Veda untuk berkembang lebih cepat dengan dukungan teknis yang mungkin lebih kuat. Namun, di balik semua peluang besar ini, muncul dilema yang tidak mudah. Apakah Veda harus tetap bertahan dengan Honda Tim Asia yang sudah memberinya tempat berkembang? Atau justru mengambil langkah berani dengan pindah ke tim baru demi mengejar potensi maksimalnya? Bertahan berarti stabilitas. Ia sudah memahami karakter motor, sudah menyatu dengan tim, dan tidak perlu memulai dari nol. Dalam dunia balap, kenyamanan seperti ini bisa menjadi faktor penting untuk menjaga konsistensi. Namun, pindah tim bisa menjadi lompatan besar. Motor yang lebih kompetitif, sistem kerja yang berbeda, serta lingkungan baru bisa membuka peluang yang lebih luas. Tapi tentu saja, ada resiko adaptasi yang harus dihadapi.